Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofria, mahasiswi dari STAIA Subhanul Waton Magelang, dan saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan tentang peta konsep ekonomi maritim dan sumber daya alam. Di sini ada 11 bab. Untuk yang pertama yaitu analisis hubungan kemiskinan industri, depresi sumber daya alam, dan pengelolaan sumber daya alam maritim. Hubungan yang saling mempengaruhi antara industrialisasi, kemiskinan, dan sumber daya alam. Industrialisasi mempengaruhi kemiskinan melalui tingkat pendapatan yang diberikan sektor industri. Kemiskinan mempengaruhi tingkat penggunaan sumber daya alam dan proses konservasi sumber daya alam serta lingkungan hidup. Sumber daya alam merupakan bahan baku dalam industrialisasi. Hubungan yang bersifat tarik-menarik atau timbal balik di antara industrialisasi, kemiskinan, dan sumber daya alam, maka ketiga komponen tersebut merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat dipisahkan. Untuk yang kedua yaitu kelangkaan sumber daya alam, klasifikasi sumber daya alam, dan hubungan satu sama lain. Pengertian langka menurut ekonom adalah jumlah barang yang diminta lebih banyak dari yang tersedia. Persediaan sumber daya alam diartikan sebagai volume sumber daya alam yang sudah diketahui dan dapat diambil untuk mendatangkan keuntungan. Para ekonom mengemukakan beberapa cara mengukur kelangkaan yaitu Fisher dengan menggunakan harga barang dan nilai sewa. Barnett and Morse menggunakan satuan biaya produksi dan ada pula yang menggunakan royalti dan elastisitas substitusi. Berdasarkan pengelolaannya, pengelompokan sumber daya dibagi menjadi pengelolaan oleh swasta untuk kelompok barang pribadi dan pengelolaan oleh pemerintah untuk barang publik. Pembedaan antara sumber daya alam pulih dan tak pulih dapat dilihat pula dari aspek penerimaan dan biaya pengelolaan. Pembedaan sumber daya alam dapat juga dilihat dari aspek primer dan sekunder. Dikaitkan dengan penggunaannya, sumber daya alam dapat dilihat dari sifat hubungannya yaitu komplementer, substitusi, dan netral. Untuk yang ketiga yaitu konversi SDA dan maritim serta pengaruh variabel ekonomi terhadap konversi sumber daya alam. Konversi adalah penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan jangka waktu paling lama atau suatu tindakan untuk mencegah pengurasan SDA dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang SDA tetap tersedia. Tindakan konversi melakukan perencanaan terhadap pengambilan SDA, eksploitasi SDA secara efisien dengan limbah sedikit mungkin, mengembangkan SDA alternatif. Depresi adalah suatu cara pengambilan SDA secara besar-besaran. Kepunahan SDA disebabkan yaitu kapitalis dan kelompok miskin. Persediaan adalah SDA yang sudah kita ketahui dan bernilai ekonomis. Untuk yang keempat yaitu pengelolaan SDA tidak dapat diperbaharui. Ketidakstabilan di pasar sumber daya alam akan menyebabkan pengambilan sumber daya alam tidak efisien sifatnya. Pemilik sumber daya alam membuat harapan mengenai harga sumber daya alam di kemudian hari. Karena tidak adanya pengetahuan yang lengkap mengenai pasar sumber daya alam itu di kemudian hari, maka ia akan membuat keputusan atas dasar harapannya berapa banyak sumber alam yang harus diambil dari dalam tanah untuk setiap saat. Harapan di kemudian hari harga sumber daya alam jauh lebih tinggi tergantung pada apa yang disebut yaitu persentase perubahan di dalam harga yang diharapkan dibagi dengan persentase perubahan harga sekarang. Apabila elasticity lebih besar dari 1, maka akan terjadi perubahan harga yang sifatnya eksplosif. Sedangkan bila elastisitasnya itu sama dengan atau lebih kecil dari 1, maka akan terdapat harga keseimbangan. Perkembangan permintaan dan biaya produksi akan menentukan batas harga yang diharapkan di kemudian hari. Untuk yang kelima yaitu UUD Pasal 33 atas migas dan tata kelola migas. Skema cost recovery adalah pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas selama cadangan belum ditemukan hingga diproduksi secara komersil. Bagi hasil atau split baru dibagi setelah penerimaan dipotong oleh
First Times Petroleum atau FTP, pajak penghasilan, dan biaya yang dapat dikembalikan. Pembubaran petrol bukanlah hal yang sulit karena yang dibutuhkan pemerintah adalah keberanian dan komitmen untuk mewujudkan tata kelola migas yang bersih. SKK Migas berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi dan efisiensi cost recovery melalui kegiatan pengadaan diantaranya penerapan strategi kontrak yang tepat misalnya berdasarkan kinerja untuk implementasi new teknologi, pengadaan atau kontrak bersama, serta peningkatan kapasitas nasional melalui capaian tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Peningkatan kemampuan nasional akan menciptakan multiplier efek yang lebih luas lagi perekonomian nasional dengan menyerap banyak tenaga kerja, serta menciptakan kerjasama dengan lembaga penelitian dan pelatihan untuk program alih teknologi. Untuk yang keenam yaitu UUD Pasal 33 atas Minerba dan UU Nomor 14 Tahun 2009. Tantangan kedua adalah kesiapan pemegang IUP dan IUPK operasi produksi dalam membangun fasilitas smelter. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi untuk meningkatkan kemurnian kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir. Bahan tambang yang didapat dari perut bumi masih tercampur dengan pengotor, mineral-mineral lain, atau unsur-unsur tanah lain yang tidak diperlukan. Dalam temuan BPK terhadap Freeport Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah pertambangan atau tiling langsung ke sungai. Atas pencemaran lingkungan tersebut, negara dirugikan 185 triliun. Pada temuan BPK lain, Freeport menggunakan lahan kawasan hutan lindung seluas 4.500 hektar selama 8 tahun. Terkait penggunaan aset negara tersebut, seharusnya Freeport membiayai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sebesar 270 triliun. Pembayaran kewajiban tersebut tidak sebanding dengan harga atau dengan jumlah persen 41,6% saham PT Freeport Indonesia sebesar 3,8 miliar US dollar atau setara dengan 56 triliun. Sebab itu pembayaran saham seharusnya dilakukan sesudah permasalahan lingkungan tersebut diselesaikan. Untuk yang ketujuh yaitu renewable energy beserta manfaatnya. Sejak dahulu kala manusia mempunyai ketergantungan yang sangat erat terhadap energi fosil. Hampir semua industri dan aktivitas keseharian tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap energi yang tidak terbarukan. Salah satu cara yang saat ini sedang banyak dicoba adalah dengan menggunakan energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan salah satu bentuk energi alternatif yang bisa dipakai sebagai energi utama untuk hidup sehari-harinya. Energi terbarukan sendiri banyak macamnya dan pengaplikasiannya juga sudah mulai banyak bisa ditemui di mana saja. Untuk yang kedelapan yaitu masalah kelistrikan nasional. Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, kebutuhan akan energi listrik di Indonesia meningkat dengan pesat. Problem kedua yang dihadapi oleh PT PLN adalah subsidi yang terus membengkak. Problem ketiga yang penting dan unik di Indonesia adalah kondisi geografis negara kita yang terdiri atas banyak pulau dan terletak di dekat Khatulistiwa. Kompleksitas permasalahan kelistrikan nasional menyebabkan suatu solusi yang menyeluruh susah untuk didapat. Akan tetapi ini tidak berarti solusinya tidak ada. Solusinya ada dan pasti bisa jika memang ada keinginan untuk memecahkannya, yaitu secara penghematan. Untuk yang kesembilan yaitu UU Kemaritiman dan Kebijakan ZEE. UU Kelautan sangat penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang berlimpah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai ruang hidup atau labensentrum dan ruang juang serta media pemersatu yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan ideologi, politik dan ekonomi, serta sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam suatu wadah ruang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah salah satu fitur paling revolusioner dari
UNCLOS sejak 1982 dan memberi dampak yang signifikan pada pengelolaan dan konservasi sumber daya alam. Rezim ZEE menertibkan klaim-klaim sepihak atau unilateral atas perairan oleh negara-negara di masa sebelumnya, dengan memberi hak kepada negara pantai untuk eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, serta pembangkitan energi dari air, arus laut, dan angin. Untuk yang ke-10 yaitu kebijakan dan pengendalian Karhutla. Jaringan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara kelembagaan atau pemerintah memang telah terbangun dengan baik. Akan tetapi jaringan kelembagaan itu belum mengarah pada penguatan kebijakan sektor hulu, yakni sektor pencegahan. Hal itu tergambar dari koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan lebih bersifat teknis, pemadaman bukan pada aspek regulatif. Selain itu, minimnya anggaran turut mempersulit kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sehingga penetapan status bencana sosial. Untuk yang terakhir atau yang ke-11 yaitu biaya dan manfaat penggunaan sumber daya alam. Analisis manfaat dan biaya digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program atau proyek yang harus dilaksanakan sedangkan biaya yang tersedia sangat terbatas. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan SDA, kebijakan penggunaan barang SDA adalah membuat pengeluaran bagi setiap tujuan sehingga manfaat dari pengeluaran satu yang terakhir lebih besar daripada atau sama dengan hilangnya manfaat dari kegiatan lain karena pengeluaran tersebut. Mungkin sekian pemaparan dari peta konsep yang saya buat atas materi ekonomi maritim dan sumber daya alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.